Saya tanya ke Anda emang ada duit pada tanggal seperti itu? Nggak usah dijanjikan. Karena kalau misalnya Anda pun tidak memberikan tanggal kapan Anda bayar, tidak akan berdampak apapun. Tidak akan ada resiko apapun. Mereka hanya akan gigit jari saja kok, mereka akan pulang. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Oke teman-teman semua, kembali bersua di bengkel hukum Mr. Jamal yang tetap setia menemani Anda, menemani kalian untuk membahas solusi tentang masalah perpinjolan alias dunia pinjaman online. Kali ini ada sesuatu hal yang menarik yang mau saya bahas, yang masuk di grup Facebook Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia yang saya dirikan, yang mana dalam Facebook atau di grup ini terdiri dari member-member korban pinjol yang murni benar-benar korban pinjol. Tidak ada lagi penyusup-penyusup, DC-DC, iklan spam atau apapun di grup ini. Silakan teman-teman yang mau gabung, nanti ada di kolom deskripsi. Di sana ada linknya ya. Ini saya akan bacakan member yang curhat di grup Facebook ini. Tapi sebelumnya, seperti biasa, teman-teman bantu support saya untuk subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap video terbaru yang saya upload setiap harinya. Dan bila mana video-video saya ini bermanfaat, silahkan di-share ke berbagai media sosialmu, insya Allah bermanfaat dan menjadi pahala jariah buat kalian semua. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ini adalah curhatan dari member kita, yang mana di dalam curhatan ini, nasabah tersebut dipaksa untuk melakukan tanda tangan oleh DC-nya yang datang ke rumah. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, tapi saya bacakan dulu ya. Apa pertanyaan dari member tersebut? Ini saya tampilkan, seperti biasa. Ini saya tutup namanya ya, dari siapa. Assalamualaikum Pak Haji dan rekan-rekan dalam grup ini. Apakah benar ada DC yang datang dan menyuruh kita tanda tangan di atas meterai? Mohon penjelasan dan pencerahan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nah, ini pertanyaannya dari member tersebut yang menyatakan bahwa apakah benar, ya intinya benarkah bahwa DC tersebut datang dan menyuruh kita tanda tangan di atas meterai? Apa yang harus dilakukan? Jadi begini teman-teman, sangat simpel dan pertanyaannya sangat gampang. Jadi ketika teman-teman didatangi oleh para DC, entah itu mau DC legal apa kek, mau kredipo, mau aku laku, ataupun DC legal yang lainnya. Kalau ilegal, Anda nggak usah hadepin. Ilegal, dan dipastikan juga ilegal nggak mungkin ada DC lapangannya juga sih ya. Ini kita bicara tentang masalah DC yang legal. Jadi ketika mereka datang, dan tadi seperti dibilang mereka minta tanda tangan, perhatikan. Ini terlebih dahulu apa yang harus Anda lakukan, yaitu pertama, ketika mereka datang, mereka permisi, mereka misalnya memperkenalkan sebagai juru tagih atau DC dari aplikasi mana. Pertama kali yang kalian tanyakan adalah identitas resminya. Ini kita belum mengarah ke masalah tanda tangan di atas meterai ya. Ini langkah pertama dulu. Tanyakan identitas resminya, yaitu berupa ID card, dan minta KTP-nya, disamakan. Namanya sudah sesuai, asli atau tidak. Kalau sesuai, Anda minta surat tugasnya. Surat tugas yang benar-benar surat tugas, bukan surat tugas yang selama ini beredar di berbagai media. Surat tugas yang sebenarnya itu adalah surat tugas yang berisi ada nama, siapa yang memberikan tugas, siapa yang menerima tugas, dan di sananya ada nama nasabahnya. Tugas ke siapa? Tugas menagih ke nasabah atas nama siapa, alamatnya juga ada, terus ada nilai tunggakannya berapa, nilai nominalnya. Itu baru surat tugas. Tapi surat tugas ini jarang sekali dibawa oleh para DC. Biasanya mereka DC itu hanya membawa surat tugas dengan bertuliskan kepada yang terhormat nasabah aku laku, kepada yang terhormat nasabah kredipo. Dia tidak menyebutkan secara spesifik siapa nama nasabahnya. Kalau Anda mendapati surat tugas saja mereka tidak bisa menyuguhkan surat tugas yang sebenarnya, seperti yang tadi saya sebutkan, Anda berhak untuk mengusirnya dan berhak untuk menyuruhnya pulang. Anda tidak usah melayaninya atau meladeninya sebagai tamu untuk melakukan penagihan. Kalau mereka hanya sebagai tamu, biasa saja, bukan untuk menagih, silakan saja. Anda suguhi aja makanan atau apapun, ajak ngobrol, silakan. Tapi jangan pernah bicara tentang masalah tunggakan. Karena surat tugasnya saja sudah salah.
Itu poin pertama. Anda tanyakan legalitas mereka menagih sebagai petugas lapangan harus memiliki sertifikasi profesi penagihan. Nah, ini harus mereka punya. Apalagi kalau mereka tidak punya, berarti mereka tidak diperkenankan untuk melakukan penagihan ke lapangan. Tidak diperkenankan untuk menjadi petugas penagihan karena tidak memiliki lisensi atau sertifikasi. Di sini saja sudah jelas ya. Ini jauh belum mengarah ke mereka harus memaksa Anda melakukan tanda tangan. Ini saja cukup. Kalau mereka tidak bisa menyelesaikan atau memperlihatkan dokumen tersebut tadi, surat tugas, lalu sertifikasi profesi penagihan, sudah cukup, sudah sampai di situ. Silakan untuk persilakan pulang. Mereka ngamuk-ngamuk, mereka marah-marah, Pak, karena mereka tidak diterima. Ya Anda tinggal gampang, tinggal lapor ke RT dan RW setempat bahwa ada tamu yang tidak diundang dan marah-marah di sana. Kalau mereka tetap arogansi, misalnya marah-marah, ngamuk-ngamuk, teriakin rampok. Sekali lagi, teriakin rampok. Saya bukan memprovokasi, tapi emang benar-benar harus diteriakin rampok. Karena apa? Kalau rampok itu kan dia tidak pernah menggubris ya apapun yang terjadi. Dan ini buktinya nyata-nyata. Kalau mereka memang ngamuk di rumah Anda, mengamuk sejadi-jadinya, berarti Anda teriakin rampok aja. Sudah cukup kok untuk mengusir mereka. Jadi tadi saya bilang, cukup sampai di situ kalau mereka tidak bisa memperlihatkan. Nah, andaikan, ini kita berandai-andai ya, pertanyaan Anda saya jawab sekarang. Andaikan mereka memaksa, setelah selesai nih mereka mempertunjukkan ada semua nih surat tugasnya. Ya mungkin, tapi impossible banget ya kalau mereka ada surat tugasnya sama ada sertifikasinya. Andaikan, ini saya jawab langsung. Pak, itu bagaimana kalau saya disuruh untuk menandatangani surat perjanjian atau surat pernyataan bahwa saya akan bayar tanggal sekian di atas materi? Jangan mau. Sekali lagi saya bilang, jangan mau menandatangani dokumen atau pernyataan atau apapun. Jangan mau Anda menulis orat-orat apapun di atas kertas, atau jangan pernah mau menjanjikan kapan Anda akan membayar. Saya tanya ke Anda emang ada duit pada tanggal seperti itu? Nggak usah dijanjikan. Karena itu akan jadi bumerang buat mereka untuk terus menagih Anda. Misalnya Anda janji, Pak, saya janji akhir bulan tanggal 25 atau tanggal 28 akan bayar. Mereka akan terus-menerus datang ke tempat Anda. Mereka akan terus-menerus menjadikan tanggal 25 dan tanggal 28 itu atau tanggal yang dijanjikan adalah sebagai senjata untuk mereka melakukan penagihan. Paham ya sampai sini? Jadi, saya hanya menghimbau untuk teman-teman, bila mana kedapatan ada DC yang mungkin Anda lupa nih ya, Anda lupa saran saya untuk memeriksa semua dokumen, kelengkapan semuanya, seperti surat tugas, seperti surat sertifikasi profesi mereka menagih. Anda misalnya lupa nih, tiba-tiba Anda disuruh, ini Bu, atau Pak, tanda tangan, ya, di atas meterai 10.000. Anda jangan pernah mau. Sekali lagi saya bilang, jangan pernah mau menandatangani apapun dokumen yang mereka minta. Tidak boleh. Dan saya bilang, nggak usah. Cukup Anda bilang, kalau ada uang, kalau ada dana, saya akan bayar. Kapan itu? Saya tidak tahu. Ya harus ada tanggalnya. Saya nggak mau kasih tanggal, terus Anda mau apa? Karena kalau misalnya Anda pun tidak memberikan tanggal kapan Anda bayar, tidak akan berdampak apapun. Tidak akan ada resiko apapun. Mereka hanya akan gigit jari saja kok. Mereka akan pulang. Sama saja, Anda kasih tanggal, dengan Anda tidak kasih tanggal, toh DC itu tetap akan pulang kan? Akan balik dari rumah Anda. Ya, ingat, tadi langkah-langkah udah saya kasih. Jangan pernah melakukan penandatanganan apapun yang mereka minta. Terlebih-lebih, jangan pernah menjanjikan tanggal bayar. Kapan Anda akan bayar, penagihan jangan dikasih. Oke teman-teman semua, tercerahkan kan? Nah teman-teman, seperti tadi saya bilang, ketika mereka datang ke rumah Anda, tetap pada posisi Anda pertama memeriksa semua dokumen kelengkapannya, mulai dari ID card atau identitas dia sebagai juru tagih, identitas misal dari perusahaan kredipo, dari Aku-Laku, atau dari Ada Kami, atau dari apapun ya. Anda periksa dan cocokkan dengan KTP-nya. Anda minta juga KTP-nya sama atau tidak. Ketika sudah ada, lalu Anda periksa dokumen kelengkapan lainnya, yaitu surat tugas, yang mana ada surat tugas itu berisi kepada siapa ditugaskan. Misalnya kepada nasabah Ahmad, alamat di Jalan Mangga Besar, nomor sekian, kecamatan apa, desa apa, ya harus jelas, tertera jelas. Lalu tunggakannya berapa, lalu di situ ada siapa yang menugaskan dan siapa yang memberikan tugas, itu harus ada lengkap. Dan siapa yang menerima tugas, di situ harus sama, sinkron. Yang menerima tugas berarti yang tadi ID card-nya, yang Anda lihat ya, harus sama. Dan di situ juga ada nilai, berapa nilai tunggakannya, berapa nilai tunggakan yang terupdate. Anda harus periksa. Misalnya nilai tunggakannya 2 juta, 3 juta. Memang benar seperti apa yang Anda
ketahui dari aplikasi yang ada di handphone. Dan biasanya surat tugas itu selalu ada namanya expired date. Expired dari surat tugas itu bervariatif ya. Ada yang 14 hari, ada yang 1 bulan juga. Tapi jarang-jarang surat tugas itu ada yang sampai 2 bulan, 3 bulan. Kalau kita lihat yang beredar di masyarakat atau di beberapa nasabah yang diperlihatkan di beberapa forum sharing, itu biasanya surat tugas itu sampai 3 bulan, 2 bulan ya. Yang pasti surat tugas itu harus ada identitas Anda, lengkap, identitas nasabahnya, dan identitas si penerima sama si pemberi kuasa. Itu saja. Simpel ya, teman-teman semua. Dan saya harap setelah teman-teman menonton video-video saya, tidak ada lagi rasa ketakutan, tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan kekhawatiran, pertanyaan-pertanyaan yang sangat merisaukan bagi teman-teman. Mereka adalah DC, petugas lapangan, mereka juga mencari nafkah, mereka juga mencari rezeki, tapi mereka juga harus mematuhi aturan-aturan yang ada. Tidak bisa mereka menabrak semua aturan yang sudah diberlakukan. Seperti tadi yang saya bilang, mereka harus turun ke lapangan, berarti mereka juga siap dengan dokumen-dokumen penyertanya, seperti tadi yang saya sebutkan, bahwa mereka sebagai juru tagih harusnya mereka memiliki surat sertifikasi profesi penagihan ya. Jadi mereka sudah bersertifikasi, mereka sudah diuji kompetensinya sebagai juru tagih atau petugas lapangan dari suatu perusahaan pembiayaan atau perusahaan pinjol. Oke teman-teman semua, saya selalu menghimbau sampai dengan detik ini tidak berubah untuk teman-teman segera hijrah dari dunia pinjol. Teman-teman segera tinggalkan. Perpinjolan semakin hari semakin banyak tumbuh pinjol-pinjol baru. Semakin banyak yang mendaftarkan untuk menebarkan dana-dana ke masyarakat. Seperti kita ketahui, pinjol tidak pernah sedikit pun memberikan manfaat, malah akan memberikan masalah buat teman-teman semua. Hindari riba pinjol yang sudah begitu gencar-gencarnya di beberapa media sosial. Coba kalian lihat dan coba kalian tengok. Setiap kali kalian buka namanya aplikasi YouTube, setiap kali nonton Anda YouTube, pasti selalu ada iklan pinjol. Iklan pinjol apapun selalu ada terselip di berbagai tayangan YouTube. Itu sengaja untuk menjerat kalian yang belum terjerat pinjaman online dengan iming-iming bunga rendah, tenor panjang, pinjaman tercepat, cepat cair dalam hitungan menit. Ingat, betul hitungan menit cair, tapi waspada, bahayanya seumur hidup. Yuk segera benahi hidup Anda, segera hijrah dari dunia pinjol, segera menutup diri untuk tidak melakukan pinjaman online lagi. Insya Allah keberkahan akan menyertai kalian semua. Terima kasih untuk para subscriber saya dimanapun berada dan penonton setia saya yang begitu militan menonton video-video saya setiap serinya. Insya Allah ya bermanfaat dan menjadikan ilmu yang berkah buat kalian semua. Terima kasih teman-teman semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.